side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zara Cinta Muharidah. Saya Zara Nuraini. Dan saya Putri Nuraini. Kita dari kelas 11 TJKT. Hari ini kita akan mereview novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Novel ini memiliki dua sudut pandang, yaitu tokoh utama Biru Laut Wibisana dan Asmara Jati. Tokoh utama yaitu Biru Laut Wibisana, seorang mahasiswa idealis dari Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Inggris, semester 3 yang aktif dalam gerakan bawah yang di era Orde Baru pada akhir tahun 90-an. Tokoh keduanya yaitu Asmara Jati adalah adik dari Laut yang penuh kasih dan kesetiaan. Ia adalah salah satu orang yang mewakili suara korban penculikan para aktivis. Tokoh lain Ratih Anjani, Sunu Diantoro, Alex Parazon, Naratama sang penyair, Kasih Kinanti, dan Arifin Bramantyo. Sinopsis. Jakarta, Maret tahun 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 lelaki tak dikenal bersama kawan-kawannya Daniel Tumbuan, Sunu Diantoro, Alex Parazon. Dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Jakarta, tahun 2000. Asmara Jati, adik Biru Laut, beserta tim Komisi Orang Hilang yang dipimpin Aswin Pradana, mencoba mencari jejak mereka yang hilang, serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih Laut, para orang tua, dan istri aktivis yang hilang, menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru Laut dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia, tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. A few moments later. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Bagian pertama novel ini diceritakan dari sudut pandang Biru Laut. Melalui sudut pandang Biru Laut, pembaca dibawa ke dalam kehidupan seorang aktivis mahasiswa yang penuh dengan kegiatan perlawanan dan diskusi. Mereka merencanakan aksi-aksi protes, menyebarkan pamflet, dan melakukan diskusi-diskusi untuk menentang pemerintahan yang dianggap menindas. Mereka juga membaca dan menulis karya-karya sastra yang radikal dan kritis. Namun perjuangan mereka tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah, ancaman, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa dari aparat keamanan yang brutal. Puncak cerita terjadi pada Maret 1998 ketika Biru Laut dan teman-temannya disergap oleh 4 lelaki tidak dikenal di sebuah rumah susun di Jakarta. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal, disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab pertanyaan tentang siapa yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu.
Bagian kedua novel ini dikisahkan dari sudut pandang Asmara Jati, adik perempuan biru laut. Bagian ini mewakili perasaan keluarga korban penghilangan paksa. Bagaimana mereka mencari kerabat yang tak pernah kembali. Asmara yang berprofesi sebagai seorang dokter tidak pernah menyerah untuk mencari tahu nasib kakaknya yang hilang. Bagian ini menggambarkan bagaimana keluarga Arya Wibisono, keluarga biru laut, tetap menyediakan satu piring untuk biru laut setiap minggu sore, dan keluarga lainnya terus mencari kebenaran dan keadilan bagi mereka yang hilang meskipun harapan semakin tipis. A few moments later. Novel ini menggambarkan kekejaman rezim yang menindas suara berbeda, tapi juga menunjukkan keberanian orang-orang yang tetap bersuara meski tahu resikonya. Dari sisi Asmara Jati, kita diajak menyelami perasaan keluarga korban penculikan para aktivis yang menunggu ketidakpastian, menahan kerinduan terhadap keluarganya yang menghilang, dan menaruh banyak harapan yang tak pernah padam. Penulis Leila S. Chudori ingin para pembacanya tidak lupa akan kisah Biru Laut yang mengingatkan tragedi penculikan para aktivis pada akhir tahun 90-an, agar generasi muda tahu akan sejarah kelam bangsa Indonesia dan tak mengulanginya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan review kita hari ini. Semoga cerita tentang Biru Laut dan Asmara Jati ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli pada sesama dan berani membela kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.